Selamat pagi anak-anak. Kita kembali masuk materi sejarah. Kita masuk materi yang baru tentang masa Orde Baru. Minggu yang lalu Ibu sudah mengirim file mengenai masa Orde Baru. Dan hari ini Ibu mengirim videonya, video tahap pertama. Kenapa? Karena masa Orde Baru ini ada 3 tahap. Yang pertama tahap masa transisi dari masa demokrasi terpimpin menuju kepada Orde Baru. Jadi masa transisi ini ada 3 poin. Poin yang pertama adalah tritura, yang kedua adalah super semar, yang ketiga adalah dualisme kepemimpinan. Inilah yang mau Ibu jelaskan. Yang pertama, Ibu mau menjelaskan tentang tritura. G30 SPKI 1965 merupakan titik awal berakhirnya masa pemerintahan Soekarno, atau mulai hilangnya kekuatan PKI dalam percaturan politik. G30 SPKI ini menimbulkan kemarahan rakyat. Mereka menuntut kepada pemerintah supaya G30 SPKI ini dibubarkan, dihapuskan. Sehingga muncullah kesatuan-kesatuan aksi, seperti kesatuan aksi pelajar, kesatuan aksi pemuda, kesatuan aksi mahasiswa, buruh, wanita Indonesia. Kesatuan ini mereka gabungkan menjadi satu, namanya Front Pancasila. Dan Front Pancasila ini mengajukan 3 usul kepada DPR GR. 3 usul inilah yang namanya dengan tritura, 3 tuntutan rakyat. Apa itu tritura? Yang pertama adalah penghapusan PKI. Yang kedua adalah penghapusan kabinet dari unsur-unsur PKI. Yang ketiga adalah perbaikan ekonomi. Kemudian Soekarno tidak mengindahkan 3 tuntutan rakyat ini. Dia mengganti kabinet Dwi Korah menjadi kabinet 100 menteri. Pada tanggal 24 Februari 1966, dia mau melantik 100 kabinet ini. Pada saat mau pelantikan berjalan, mahasiswa atau pelajar itu berjalan menuju istana. Kemudian mereka dihadang oleh pasukan Cakrabirawa, sehingga terjadilah bentrokan antara pelajar atau mahasiswa dengan pasukan Cakrabirawa, yang menyebabkan meninggalnya satu mahasiswa UI yang bernama Arif Rahman Hakim. Apa itu Cakrabirawa? Cakrabirawa itu pasukan kesatuan dari TNI dan polisi. TNI itu udah mencakup udara, kemudian darat dan laut. Kalau sekarang namanya itu Pas Pampres. 24 Februari itu aksi mereka, 25 Februari kami itu dibubarkan. Itulah poin pertama tentang tritura. Yang kedua adalah super semar, surat perintah 11 Maret. Pada bulan Maret 1966, Soekarno mengadakan sidang, tetapi sidang itu diboikot. Karena apa? Karena sepanjang jalan menuju istana itu semua mobil-mobil itu mereka kempeskan yang dilakukan oleh para demonstran. Dan demonstran ini adalah pasukan yang tidak memakai tanda pengenal. Dan Soekarno sudah mendengar berita ini. Jadi pada saat rapat berlangsung, Soekarno meninggalkan rapat menuju pergi ke Bogor bersama dengan Subandrio, kemudian Khairul Saleh, Laimena. Kemudian diikuti oleh pasukan angkatan darat, yaitu Basuki Rahmat, M. Yusuf, dan Amir Mahmud. Tapi sebelum mereka pergi, yang 3 ini, Basuki Rahmat ini, mereka izin dulu kepada Soeharto sebagai komandan mereka. Karena pada saat itu Soeharto di rumah karena dia sedang sakit. Apa pesan yang disampaikan oleh Bapak Soeharto kepada yang 3 ini untuk disampaikan kepada Soekarno? Soeharto berpesan bahwa sampaikan bahwa saya tetap pada kesanggupan saya. Apa maksudnya Soeharto mengatakan bahwa saya tetap pada kesanggupan saya? Rupanya dasarnya Soeharto mengatakan ini karena terjadi perbedaan pendapat pada tanggal 2 Oktober bahwa Soeharto tetap mengatakan supaya PKI itu dibubarkan untuk menghilangkan konflik dalam masyarakat. Soekarno berpendapat PKI tidak bisa dibubarkan
karena dia masih sesuai dengan doktrin Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunis. Itulah yang melatar belakangi bahwa Soeharto mengatakan tetap pada kesanggupannya. Setelah mereka sampai di Bogor, mereka mengadakan sidang, dan kesimpulan dari sidang itu bahwa Soekarno menandatangani surat perintah. Itulah yang namanya dengan surat perintah 11 Maret yang dikenal dengan Super Semar. Jadi Super Semar ini merupakan tonggak lahirnya, yaitu namanya Orde Baru. Setelah Soeharto menerima Super Semar ini, tindakan yang pertama dilakukan Soeharto adalah membubarkan PKI dan menghapus unsur-unsur organisasi yang berhubungan dengan PKI. Langkah pertama ini merupakan isi dari Tritura, yaitu menghapuskan PKI. Kemudian Soeharto juga mengeluarkan Kepres nomor 5 tanggal 18 Maret 1966 menahan 15 menteri yang terlibat dalam G30 SPKI. Soeharto dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 5 menteri koordinator yang terdiri dari Sultan Hamengkubuwono IX, kemudian ada Malik, Ruslan Abdul Ghani, Idam Khalid, dan Leimena. Jadi dia dibantu sama 5 menteri koordinator. Inilah mengenai 11 Maret, Super Semar. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah dualisme kepemimpinan. Mengenai dualisme kepemimpinan ini, apa artinya dualisme kepemimpinan? Begitu Soeharto menerima Super Semar, dia menjalankan tugasnya, menjalankan mandatnya. Apa mandatnya? Untuk memulihkan keadaan pemerintahan. Sementara Soekarno masih sebagai presiden. Jadi dualisme kepemimpinan ini, 2 pemimpin. Presiden sebagai pelaksana, Presiden Soekarno sebagai presiden, pelaksananya adalah Soeharto. Di mana Soekarno ini dalam menjalankan tugasnya mulai turun pamornya karena dianggap kurang aspiratif mendengarkan pendapat dari rakyat. Soeharto ini mulai mendapat dukungan dari rakyat karena dia berhasil menghapus PKI. Sehingga terjadi 2 dukungan, ada yang mendukung Soekarno, ada yang mendukung Soeharto, yang mengakibatkan konflik yang berhubungan dengan persatuan dan kesatuan bangsa. Suatu hari, sahabat dari Soekarno, Mr. Hadi, memberikan pendapat, mengatakan bahwa supaya Soekarno mengundurkan diri dari pemerintahannya dan memberikan mandatnya kepada Soeharto. Pada tanggal 22 Februari jam 19.30 malam hari, Soeharto berbicara mengundurkan diri, resmi pengunduran dirinya sebagai presiden 22 Februari 1967. Kemudian 12 Maret 1967 Soeharto dilantik menjadi pejabat presiden. Resmilah Soeharto menjadi presiden. Jadi kesimpulannya masa transisi ini ada 3, yaitu Tritura, 3 tuntutan rakyat, surat perintah 11 Maret, dan dualisme kepemimpinan. Itulah video ibu yang pertama tentang masa transisi menuju kepada Orde Baru. Untuk video kedua dan ketiga, ibu kirim minggu depan. Sampai di sini materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Di mana yang kurang jelas dan kurang mengerti, kita lanjutkan di grup WA Mapel. Selamat pagi anak-anak semua, salam sehat untuk kita semua.